Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang groups and social media. Untuk anggotanya sendiri ada 8. Yang pertama, saya Fitri Setiani NIM 024, yang kedua ada Faizatul Ania NIM 042, yang ketiga ada Hera Kurniawati NIM 222, yang keempat ada Febi Cahya Supriyanti NIM 252, yang kelima ada Ferry Vihartanto NIM 281, yang keenam ada Franska Tiffany Rian W NIM 410, yang ketujuh ada Fitria Vidi Yanti NIM 453, dan yang terakhir ada Farida NIM 585. Kami dari kelas perilaku konsumen 6B. Selanjutnya materi yang akan dibahas oleh kelompok 3 ada beberapa subbab. Yang pertama reference group, yang kedua ada conformity, yang ketiga ada opinions leadership, yang keempat ada word of mouth communication, dan yang kelima ada the social media revolution. Nah, apa sih yang dimaksud dengan reference group? Jadi, reference group atau kelompok reference adalah setiap orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi baik secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap, perilaku, pendapat, norma, atau nilai-nilai sebagai kerangka rujukan bagi individu dalam pengambilan suatu keputusan. Untuk jenis-jenisnya ada 1. Keluarga. Keluarga merupakan bentuk kelompok primer yang berperan penting terhadap keanggotaannya perilaku konsumen dalam penggunaan produk. Yang kedua ada kelompok persahabatan atau teman sebaya. Kelompok persahabatan atau teman sebaya merupakan bentuk kelompok informal. Dan yang ketiga ada kelompok sosial formal. Di dalam kelompok masyarakat terdapat orang-orang yang secara formal membentuk suatu kelompok tersebut. Misalnya ada arisan, PKK, keagamaan, perkumpulan olahraga, dan lain-lain. Yang keempat ada kelompok belajar. Jadi disebut kelompok belajar jika terdiri dari 2 orang atau lebih yang berbelanja bersamaan. Yang kelima ada kelompok kerja. Yang dimaksud dengan kelompok kerja sendiri itu bagi konsumen yang bekerja sebagian besar waktunya dihabiskan di tempat kerja. Dan yang terakhir ada kelompok gerakan konsumen. Konsumen sangat mempunyai kesadaran atas hak-hak sebagai konsumen dan menyadari pentingnya kontrol terhadap pemenuhan hak-hak konsumen untuk membentuk suatu kelompok yang disebut dengan kelompok gerakan konsumen. Indikator referensi grup. Menurut Shihman dan Kanuk 2007, pengaruh yang digunakan kelompok acuan pada perilaku perorangan biasanya tergantung pada sifat individu dan produk serta pada faktor-faktor sosial tertentu. 1. Informasi pengalaman. Orang yang mempunyai pengalaman langsung dengan suatu produk atau jasa atau dengan mudah dapat memperoleh informasi lengkap mengenai hal itu. Kecil kemungkinan dipengaruhi oleh nasihat atau teladan orang lain. 2. Kredibilitas. Jika para konsumen ingin sekali memperoleh informasi yang tepat mengenai kinerja atau kualitas produk atau jasa, maka mereka mungkin akan terbujuk oleh orang-orang yang mereka anggap dapat dipercaya dan berpengetahuan. 3. Sifat menonjol produk. Pengaruh potensial yang dipunyai suatu kelompok acuan terhadap keputusan untuk membeli berbeda menurut seberapa menonjolnya produk itu secara visual atau verbal terhadap yang lain-lainnya. Bentuk pengaruh referensi grup. Menurut Sumarwan 2011, terdapat beberapa bentuk pengaruh dari kelompok acuan atau kelompok referensi, antara lain yaitu sebagai berikut. A. Pengaruh normatif. Pengaruh normatif adalah pengaruh dari kelompok acuan terhadap seorang melalui norma-norma sosial yang harus dipatuhi dan diikuti. Pengaruh normatif akan semakin kuat terhadap seseorang untuk mengikuti kelompok acuan jika ada 1. Tekanan kuat untuk mematuhi norma-norma yang ada,
2. Penerapan sosial sebagai motivasi kuat. Dan 3. Produk dan jasa yang dibeli akan terlihat sebagai simbol dari norma sosial. B. Pengaruh ekspresi nilai kelompok acuan akan mempengaruhi seseorang melalui fungsinya sebagai pembawa ekspresi nilai. Seseorang konsumen akan membeli kendaraan mewah dengan tujuan agar orang lain bisa memandangnya sebagai orang yang sukses atau kendaraan tersebut dapat meningkatkan citra dirinya. C. Pengaruh informasi. Kelompok acuan akan mempengaruhi pilihan produk atau merek dari seorang konsumen, karena kelompok acuan tersebut sangat dipercaya sarannya, karena ia memiliki pengetahuan dan informasi yang lebih baik. Selanjutnya adalah conformity atau konformitas. Konformitas ialah keadaan dan pengaruh sosial ketika seseorang mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang wujud. Contoh dari konformitas adalah ketika kita menjenguk orang sakit, maka kita akan membawakan buah atau makanan lain. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas. Di antaranya yang pertama yaitu kohesivitas dan konformitas. Yang kedua adalah konformitas dan ukuran kelompok. Yang ketiga ada norma sosial deskriptif dan norma sosial injungtif. Selanjutnya ada dasar-dasar konformitas. Yang pertama adalah pengaruh sosial normatif atau keinginan untuk disukai dan rasa takut akan penolakan. Selanjutnya adalah pengaruh sosial informasional atau keinginan untuk merasa tepat. Yang keempat ada tipe-tipe konformitas. Menurut Allen, Kelman, dan Moscovici dalam Brehm dan Kasim 1990 mengemukakan ada dua tipe dari konformitas, yaitu private conformity atau acceptance. Yang kedua ada public conformity atau compliance. Selanjutnya ada faktor-faktor pendorong melakukan konformitas. Ada beberapa faktor yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan konformitas menurut Williams 2006. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama adalah ukuran kelompok dan tekanan sosial. Yang kedua adalah group unanimity atau adanya kebulatan suara dalam kelompok. Yang ketiga ada kohesiveness atau kekompakan kelompok. Yang keempat adalah status. Yang kelima adalah public response. Yang keenam ada faktor norma dan informatif. Ada faktor pendorong tidak melakukan konformitas. Menurut Pranandari 2005 menjelaskan ada pula faktor yang mendorong seseorang untuk tidak melakukan konformitas. Antara lain adalah deindividuasi, dan yang kedua merasa menjadi orang bebas. Dan yang terakhir ada indikator menurut Sears 1994 mengemukakan secara eksplisit bahwa konformitas remaja ditandai dengan adanya 3 hal sebagai berikut. Yang pertama adalah kekompakan, yang kedua kesempatan, dan yang ketiga ketaatan. Opinion leadership. Opinion leader adalah orang yang secara informal dapat mempengaruhi tindakan atau sikap orang lain. Istilah opinion leader mulai menjadi perbincangan dalam literatur komunikasi sekitar tahun 1950 sampai 1960-an. Sebelumnya, literatur komunikasi sering menggunakan kata-kata influencer atau tastemakers, orang yang berpengaruh, untuk menyebut opinion leader. Pengelompokan opinion leader. 1. Opinion leader aktif dan opinion leader pasif. Cara mengukur dan adanya opinion leader menurut Everett M. Rogers pada tahun 1973. 1. Metode sosiometrik. Dalam metode ini, masyarakat ditanya kepada siapa mereka meminta nasihat atau mencari informasi mengenai masalah kemasyarakatan yang sedang dihadapi. 2. Informasi rating. 3. Self-designing method. Metode ini mengajukan pertanyaan kepada responden dan meminta tendensi orang lain untuk menunjuk siapa yang mempunyai pengaruh. Peran opinion leader.
1. Opinion leader menjadi salah satu unsur yang sangat mempengaruhi arus komunikasi. 2. Pemimpin opini bisa berperan memotivasi masyarakat. 3. Opinion leader dapat berperan sebagai tokoh sentral dalam pembangunan. Peran opinion leader dalam bentuk model komunikasi. 1. Model arus komunikasi two-step flow model atau model alir dua tahap. Model ini mengasumsikan bahwa pesan-pesan media massa tidak seluruhnya langsung mengenai audiens. Oleh karena itu, dalam model ini dikenal pihak-pihak tertentu yang membawa pesan dari media untuk diteruskan kepada masyarakat. Yang kedua, model arus komunikasi multi-step flow model atau model alir tahap banyak tahap. Model ini menggunakan pesan-pesan media massa menyebar kepada audiens atau masyarakat melalui interaksi yang kompleks. Karakteristik opinion leader. 1. Berpendidikan formal lebih tinggi dibanding dengan anggota masyarakat lainnya. 2. Status sosial ekonominya lebih tinggi dari masyarakat sekitar. 3. Lebih inovatif dalam menerima dan mengambil atau mengadopsi ide baru. 4. Lebih tinggi pengenalan medianya. 5. Memiliki empati yang lebih besar. 6. Partisipasinya lebih besar dalam kegiatan sosial. 7. Lebih kosmopolitik, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Tipe-tipe opinion leader. 1. Monomorfik atau seorang pemuka pendapat hanya dapat menguasai satu pokok permasalahan saja. Yang kedua, polimorfik atau seseorang pemuka pendapat menguasai lebih dari satu pokok permasalahan yang ada. Word of mouth communication (WOM) atau komunikasi dari mulut ke mulut merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara personal. WOM merupakan pujian, rekomendasi, dan komentar pelanggan sekitar pengalaman mereka atas layanan, jasa, dan produk yang betul-betul mempengaruhi keputusan pelanggan atau perilaku pembelian mereka. Alasan penggunaan WOM terdapat tiga alasan dasar yang mendorong orang melakukan WOM, yaitu yang pertama, orang menyukai produk yang dikonsumsinya. Karena mereka suka, para konsumen akan tertarik. Yang kedua, orang-orang merasa baik saat bisa berbicara dengan sesamanya. Pembicaraan mengenai WOM tidak hanya sebatas fitur dari produk, namun lebih ke masalah emosi. Yang ketiga, komunikasi WOM membuat orang merasa terhubung dalam suatu kelompok. Membicarakan produk yang digunakan dalam kelompok tersebut akan membuat orang merasa dalam suatu kelompok yang sama. Manfaat word of mouth communication menurut Hasan 2010 ada 6. Yang pertama adalah word of mouth, sumber informasi yang independen dan jujur. Yang kedua adalah word of mouth sangat kuat karena memberikan manfaat kepada yang bertanya dengan pengalaman langsung tentang produk melalui pengalaman teman dan kerabat. Yang ketiga, word of mouth disesuaikan dengan orang-orang yang terbaik di dalamnya. Seseorang tidak akan bergabung dengan percakapan kecuali mereka tertarik pada topik diskusi. Yang keempat, word of mouth menghasilkan media iklan informal. Yang kelima, word of mouth dapat mulai dari satu sumber tertanggung. Bagaimana kekuatan influencer dan jaringan sosial itu menyebar dengan cepat dan secara luas kepada orang lain. Yang terakhir adalah word of mouth tidak dibatasi ruang atau kendala lain seperti iklan, sosial, waktu, keluarga, atau hambatan fisik lainnya. Pada slide selanjutnya, saya akan membahas mengenai dimensi atau elemen word of mouth. Menurut Sarmofit, terdapat 5 dimensi atau elemen dasar word of mouth yang dikenal dengan 5T, yaitu talkers atau pembicara, topics atau topik, tools atau alat, talking part atau partisipasi, dan tracking atau pengawasan. 1. Talkers merupakan kumpulan target di mana mereka yang akan membicarakan suatu merek,
biasanya disebut juga influencer. 2. Topics atau topik. Ini berkaitan dengan apa yang dibicarakan oleh talker. Topik ini berhubungan dengan apa yang ditawarkan oleh suatu merek. Topik yang baik ialah topik yang simple, mudah dibawa, dan natural. Seluruh word of mouth memang bermula dari topik yang menggairahkan untuk dibicarakan. Biasanya seorang influencer itu membuat konten yang menarik sehingga menarik para penglihatnya. Ketiga, tools atau alat. Ini merupakan alat penyebaran dari topik dan talkers. Topik yang telah ada juga membutuhkan suatu alat yang membantu agar topik atau pesan dapat berjalan. Alat ini membuat orang mudah membicarakan dan menularkan produk atau jasa perusahaan kepada orang lain. Biasanya para talkers ini menyebarkan topik ini melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan sekarang ini sedang trending melalui TikTok. Selanjutnya, talking part atau partisipasi. Suatu pembicaraan akan hilang jika hanya ada satu orang yang berbicara mengenai suatu produk. Maka perlu adanya orang lain yang ikut serta dalam percakapan agar word of mouth dapat terus berlanjut. Sebuah perusahaan jika ingin menggait konsumen harus membutuhkan lebih dari satu talkers atau influencer, sehingga para influencer ini bisa menarik followers-followersnya. 5. Tracking atau pengawasan. Ialah suatu tindakan perusahaan untuk mengawasi serta memantau respon konsumen. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat mempelajari masukan positif atau negatif, sehingga dengan begitu perusahaan dapat belajar dari masukan tersebut untuk kemajuan yang lebih baik. Biasanya setelah mengunggah promosi melalui media sosial, banyak pengikut influencer ini memberi komen di sebuah postingannya. Nanti bisa terlihat bahwa promosi ini kurang apa, produk ini kurang apa, seperti itu. Selanjutnya mengenai The Social Media Revolution. Dunia kita telah masuk era digital, di mana teknologi telah membuat lompatan dan kecepatan dalam pembangunan. Dengan era digital ini, meluasnya pengguna internet dan munculnya media sosial. Penggunaan alat media sosial seperti Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, blogging, wiki, dan lain-lain telah menyebabkan revolusi media sosial. Mengingat pengaruh yang meluas ini, penting bagi tenaga pendidik, administrator, dan ahli teknologi untuk memahami resiko penggunaan media sosial di ruang kelas dan tempat kerja. Penggunaan media sosial sedang meningkat, mempengaruhi semua aspek masyarakat. Para pemimpin dalam ilmu radiologi harus akrab dengan media sosial dan menyadari risikonya. Efek penggunaan media sosial pada partisipasi lebih besar untuk ekspresi politik dan lebih kecil untuk penggunaan informasional. Tetapi besarnya efek ini bergantung pada konteks politik. Efek penggunaan informasi media sosial terhadap partisipasi lebih kecil di negara-negara seperti Amerika Serikat dengan pers yang bebas dan independen. Jika terjadi revolusi media sosial, itu berkaitan dengan ekspresi pandangan politik di situs jejaring sosial, di mana ukuran efek rata-rata sebanding dengan efek pendidikan terhadap partisipasi. Sekian yang dapat kelompok 3 sampaikan mengenai grup and sosial media. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.